Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nabil Azani, NIM 2015036, kelas PKPI 3B. Baiklah, saya akan memaparkan atau menjelaskan UAS mata kuliah tafsir pendidikan, yang dimana video pembelajaran tentang tafsir Al-Quran ini membahas tentang kisah-kisah Nabi yang saya pilih Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah anak bungsu Nabi Yakub alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf disebut kisah terindah. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf secara keseluruhan tertera dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, serta matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi anak Yusuf membuat ayahnya memiliki keyakinan bahwa kelak Yusuf akan menjadi orang penting dan memiliki kekuasaan. Juga terbesit harapan di hati sang ayah bahwa Yusuflah yang akan meneruskan nubuah atau kenabian yang diwariskan moyang mereka. Peristiwa pokok ini melahirkan peristiwa pengiring berupa kecemburuan dan merasa diperlakukan tidak adil dalam hal kasih sayang yang tertanam dalam hati saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam disingkirkan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf alaihissalam mencari jalan bagaimana caranya agar kasih dan sayang ayah kembali tertumpah kepada mereka. Upaya yang ditempuh ialah dengan menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur yang dalam umumnya seorang anak kecil yang diletakkan dalam sumur dalam pastilah ada rasa takut, cemas, khawatir melalui tangisan dan jeritan. Tapi Nabi Yusuf tidak demikian. Ia terhibur dengan makna mimpi yang diceritakan sang ayah, apalagi ia mendapat wahyu ketika berada di sumur itu, bahwa ia tidak perlu khawatir dan pasti Allah akan menyelamatkannya. Para musafir merasa senang ketika menemukan Nabi Yusuf. Kesenangan itu akibat prediksi keuntungan ekonomi yang akan mereka peroleh. Orang yang membeli Nabi Yusuf pun merasa senang. Hal ini diketahui dari sikapnya terhadap Nabi Yusuf, karena mereka menjadikannya sebagai anak, dan Nabi Yusuf diberi tempat dan pelayanan yang baik. Nabi Yusuf berada di penjara bersama 2 orang pemuda. Di penjara inilah Nabi Yusuf menjadi penakwil mimpi 2 orang pemuda tadi. Penakwil pertama mengembirakan bagi yang menerima mimpi itu, yaitu ia akan kembali ke rumah tuanya. Melakukan pekerjaan semula, dan takwil kedua merupakan takwil yang mencekam jiwa yang bermimpi itu, sehingga ia berkata bahwa mimpinya tadi hanyalah bohong belaka. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf mendapat kesempatan untuk menakwilkan mimpi sang raja. Karena takwilnya benar, maka ia dibebaskan. Pada babak ini diceritakan bahwa raja mengalami mimpi yang unik. Maka ia mencari takbir atau makna mimpinya kepada dukun-dukun dan orang-orang yang berhubungan dengan perkara gaib. Namun tak seorang pun berhasil menakbirkannya. Yusuf alaihissalam pun mendengar kabar tentang mimpi Raja Mesir setelah diberitahu mantan tahanan yang pernah bersamanya dalam penjara. Maka Yusuf alaihissalam menakbirkan mimpi tersebut. Inilah awal mula perkenalan dan ketertarikan Raja Mesir terhadap diri Yusuf alaihissalam. Dan kisah terus berlanjut hingga terbongkarnya tipu daya istri Perdana Menteri atau Zulaika dan terbuktinya kebenaran atas diri Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjadi pejabat pemerintah. Ia minta jabatan sebagai bendaharawan negara. Permintaan ini didorong oleh rasa percaya diri Nabi Yusuf dan sikapnya yang jujur. Ia meminta jabatan sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya. Nabi Yusuf dipertemukan dengan keluarganya. Para saudara Nabi Yusuf yang datang padanya untuk mengambil jatah bahan makanan yang dibagikan kepada penduduk Mesir dan sekitarnya. Rasa rindu Yusuf kepada ayahnya yang telah terpendam lama mendapatkan kesempatan untuk bertemu. Kisah Nabi Yusuf memberikan pelajaran bagaimana seseorang yang harus tetap teguh pada keimanan dan prinsip-prinsip Islam meskipun menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup yang silih berganti. Kesabaran dan tidak putus asa serta bertawakal akan membuahkan kesuksesan. Kejujuran akan membawa manusia pada derajat yang tinggi. Rasa takut kepada Allah dan selalu merasa dalam pengawasan Allah telah membuat manusia terhindar dari perbuatan keji. Allah akan selalu menolong hambanya yang selalu berdoa, baik di kala sempit maupun di kala lapang. Kisah ini terdapat pelajaran bagi umat manusia untuk selalu menuntut ilmu dan
menyebarkan kebaikan serta menjadi pemaaf bagi para pendengki. Demikian yang dapat saya jelaskan kisah Nabi Yusuf beserta ayat artinya dalam penafsiran Al-Quran. Baiklah, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.